Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera, dan salam bahagia tentunya buat kita semuanya. Dan salam hormat kepada rekan ataupun sahabat dimanapun saja berada. Kami tetap senantiasa mendoakan buat kita semua. Semoga kita selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Aktivitas pada pagi hari ini serba tanam akan mencoba mengembangbiakan tanaman jenis kimeng, beringin kimeng, dan tanaman jenis beringin dolarnya yang akan kita kembangkan dengan cara setek pucuknya. Benernya untuk mengembangbiakan tanaman jenis ini bisa dan dapat dilakukan dengan cara lain, dengan cara okulasi, kemudian dengan cara tempel, ataupun dengan cara cangkoknya. Dan pagi hari ini sisa daripada baikan ataupun menata kembali daripada bonsai kimeng dan bonsai dolarnya, kita manfaatkan lagi pucuknya dengan cara kita kembangkan, kita tanam. Apakah bisa hidup? Yuk nanti kita lihat satu persatu caranya bagaimana. Oke sahabat, mari kita ikuti rangkaiannya satu persatu. Seperti biasanya ketika kita merawat sebuah bonsai, tentunya kita lakukan perawatan pada bagian melihat atau merefresh kembali, melihat lagi pada bagian pengakarannya sudah sesuai atau belum, kita bentuk kalau belum. Kemudian pada bagian batangnya, apakah batang yang akan kita inginkan bentuknya adalah sudah sesuai atau belum. Kemudian juga pada bagian daunnya, biasanya pada bagian daun yang tidak kita kehendaki, kita lakukan cutting atau biasanya dengan pemotongan. Ini secara otomatis batang ini akan kita potong, dan tentunya setelah kita potong pada pucuk ini, karena tidak kita kembangkan, maka akan terbuang dengan sia-sia, akan terbuang seperti ini sahabat. Akan terbuang seperti ini. Ini adalah bekas potongan-potongan daripada cutting ataupun memperbaiki daripada bonsai ini yang seperti kita inginkan. Begitu pula juga terjadi pada tanaman jenis bonsai dolarnya. Yuk kita lihat ke tanaman jenis dolarnya, kita lakukan hal yang sama. Nah, ini kita seperti biasa sama dengan proses yang tadi. Kalau kita tidak menghendaki salah satu bagian percabangan ataupun pucuknya, secara otomatis kita lakukan pemotongan. Misalnya adalah kita ambil pada bagian yang ini, pada bagian pucuk yang ini kita potong. Secara otomatis kalau kita tidak kembangkan, kita buang. Dalam hal ini kami ingin mencoba mengembangbiakan atau mendaur ulang kembali pucuk-pucuk atau bekas cuttingan tadi, kita tanam kembali. Apakah tanaman bonsai ini khususnya adalah tanaman jenis beringin dolar maupun tanaman jenis beringin kimengnya dapat dilakukan atau dapat dikembangbiakan untuk dengan menggunakan sistem stek dengan bagian pucuknya. Sebenarnya pengembangan semacam ini memang memerlukan waktu yang cukup panjang sahabat, karena dimulai dari yang terkecil dulu, itu pada bagian pucuk. Tidak seperti biasanya ataupun pengembangan dengan sistem yang lain, misalnya adalah dengan sistem cangkok ataupun dengan sistem okulasi yang lain. Itu biasanya kita istilahnya instan. Kita menghendaki biasanya pada tanaman bonsai itu pada bagian akarnya ataupun batangnya sudah terbentuk dengan baik, kemudian pada batangnya juga sudah besar, dan sistem perimbunan pada bagian percabangan maupun pada rantingnya juga cukup sempurna.
Ini maksud dan tujuannya adalah kita ingin mengembangbiakan lagi tanaman ini yang sedikit berkurang di habitat aslinya dengan cara stek pucuknya. Untuk stek pucuk ini kita sebenarnya sudah mencoba dan alhamdulillah sudah dapat berhasil. Tapi yang kami lakukan adalah pada bagian pucuk tertentu sob. Iya sahabat, pada bagian pucuknya saja. Kalau misalnya pada beringin kimeng ini kita ambil pucuknya seperti ini lebih mudah tumbuh dibandingkan apabila kita menanam atau memotong pada bagian yang sudah agak besar. Nih, karena seperti ini mati, tidak bisa tumbuh. Berbeda apabila kita lakukan dengan cara seperti yang ini, artinya pucuk langsung. Berbeda dengan untuk jenis indolarnya, mau di pucuk, mau di ranting yang kecil, mau di batang, dimanapun itu setelah kami lakukan percobaan akan tetap tumbuh. Artinya untuk beringin jenis dolar ini apabila kita lakukan pengembangbiakan dengan cara sistem stek pucuk, kemudian pada ranting, kemudian juga pada bagian batang, ini bisa tumbuh sekalipun tidak dicangkok. Kalau beringin jenis dolar ini bisa dapat tumbuh. Berbeda halnya dengan beringin jenis kimeng. Ini menurut pendapat pribadi sob, mohon maaf mungkin barangkali ada yang keliru. Ini kalau jenis kimeng tidak bisa kita perlakukan pengembangbiakannya dengan beringin dolar. Artinya kalau kita mengendaki pada bagian batang ini tidak kemudian kita tanam secara langsung, kami lakukan 2 atau 3 kali, ternyata tidak berhasil, mati sob, akan mati. Berbeda dengan jenis beringin dolarnya langsung hidup. Maka satu-satunya jalan untuk jenis kimeng ini biasanya kita lakukan dengan sistem pencangkokan untuk pengembangbiakannya. Oke sob, berikutnya setelah kita dapatkan pucukan yang telah terbuang ini, kita akan kembangbiakan untuk ditanam di medianya sob. Yuk kita lihat bagaimana cara penanamannya. Oke sahabat, tanamannya hasil dari yang tadi kita cutting, dari tanaman bonsai yang tadi kita potong, kita coba tanam. Kita akan pisahkan nanti mana yang jenis beringin dolarnya, kemudian kita taruh di sini. Kemudian kita juga akan coba tanam yang untuk jenis beringin kimengnya. Nah, prosesnya seperti biasa, seperti menanam seperti biasa sahabat. Kita pertama adalah sediakan medianya, kita sediakan potnya, medianya. Ini medianya adalah tanah merah dicampur dengan komposnya sob. Ini sudah tercampur dengan komposnya. Proses tanamnya juga seperti biasa sebenarnya. Nah, tanamnya adalah ketika akan tanam untuk kebiasaan di serba tanam tidak membuang seluruh daripada daun maupun pucukan ini. Kita hanya membuang sebagian saja. Ini pada sebagian pada daun yang paling bawah kita buang. Maksudnya juga mungkin untuk mengurangi penguapan. Kalau kita misalnya buang seluruhnya, terkadang kita berpikir bahwa nanti misalnya ini akan menguning, layu menguning, kemudian rontok dan mati. Tapi yang sudah kita lakukan ternyata memang langsung seperti ini biasanya jadi. Seperti biasa sob, kita tanam, tancapkan seperti ini. Iya, enggak ini sob, ini sahabat-sahabat tanam. Kalau kita tanam yang agak besar, yang ada rantingnya seperti ini, biasanya mati sob, biasanya akan mati sahabat-sahabat tanam. Tapi kita kurangi lagi karena memang utamanya adalah pucuk sob.
Ini utamanya ada pucuk seperti ini, kita potong lagi, kita tanam seperti biasa, sederhana. Ini kami sudah membuktikan kalau kita menggunakan apa ini, menggunakan ada perantingannya, ini hasilnya ternyata juga tidak bagus, mati ini mati karena pucuknya terlalu rantingnya terlalu besar. Ini mati juga. Yang ini juga tumbuh sedikit tidak subur, berbeda dengan yang tadi disebutkan seperti ini, hasilnya akan seperti ini. Ini lihat sob, ini adalah bagian yang sudah kita tanam sejak 1 bulan yang lalu, dan ini yang kita contohkan atau kita berikan caranya pada video ini. Kita tanam aja ya sob, daripada terbuang, kita tanam aja, mudah-mudahan jadi. Kita perbanyak aja sob, nanti apabila nanti sudah tumbuh bagus, kita akan bentuk lagi, kita akan tanam ulang lagi seperti yang akan kita kehendaki. Misalnya ada menunggu besar sampai batangnya menjadi satu, bisa juga. Atau memang kalau misalnya sudah tumbuh tinggi, kemudian kita lakukan pembentukan. Begitu juga ini sudah selesai nih. Ini sebenarnya ini masih bisa dapat ditanam lagi sob, nanti akan kita tanam lagi. Ini sifatnya sementara, nanti kalau misalnya sudah tumbuh, sudah agak besar, kita pindahkan, kita bagi pada pot-pot ataupun polybag yang lebih besar lagi untuk kita bentuk tahap selanjutnya. Begitu juga sob, begitu juga dengan beringin dolarnya. Kalau untuk beringin dolar ini sebenarnya hambatannya sedikit sob. Tadi sudah disebutkan bahwa untuk beringin dolar, baik pucuknya, kemudian ranting yang besarnya, kemudian pada batangnya juga bisa dapat tumbuh, artinya bisa hidup. Tapi berbeda dengan beringin kimeng. Kalau seperti ini kita kurangi sedikit, sama seperti tadi, untuk sedikit mengurangi penguapan. Kemudian proses tanamnya juga sama sob, kita jadikan seperti satu. Ini 2 saja, ini 2 saja. Ini kurangi sedikit saja sob. Ini kalau misalnya kemudian kita taruh di tempat yang teduh, tidak akan berubah sob, tidak akan berubah. Untuk daunnya tidak menguning ataupun tidak matinya, dia akan tetap. Nah, iya seperti ini, seperti biasa sob. Nah, ini proses pengembangbiakannya, prosesnya seperti ini sob. Nah, ketika kita tanam sudah seperti ini, penempatannya adalah di daerah yang tidak terkena sinar matahari langsung, artinya daerah yang sejuk. Nah, sejuk untuk mengurangi panas, untuk mengurangi penguapan pada bagian daunnya. Taruh di tempat yang sejuk, yang tidak terkena matahari langsung, insya Allah tidak akan ada perubahan pada bagian daunnya. Kan arti prosesnya sudah selesai. Kita kemudian siram sob, tentu saja perawatan penyiraman, dan kita lihat perkembangannya 1 minggu, 2 minggu. Kita hadirkan pula ini tanaman yang memang kita sudah lakukan percobaan. Kita lakukan percobaan. Kita ini singkirkan dulu ya sahabat, singkirkan dulu, artinya ini tinggal ditaruh di tempat yang sejuk. Dan kami berikan contoh tanaman yang sudah lakukan seperti tadi, hasilnya sob. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Hasilnya ini semuanya, hasilnya seperti sudah jadi. Ini sudah jadi betulan sob. Apakah iya jadi atau belum? Yuk kita buktikan apakah ini sudah jadi. Kalau sudah jadi, tentunya pada bagian batangnya ada akarnya. Kalau memang belum ada akarnya, berarti baru seperti ini kita tancapkan. Nah, kita buktikan saja sob. Coba kita salah satunya gali, barangkali ada. Ini kita lakukan penggalian ya sahabat. Kebetulan ini dalam sekali ya. Kita lihat
ini. Dan ternyata memang seperti ini sob ya. Ternyata ini artinya benar-benar sudah bisa tumbuh. Kita coba lihat lagi. Coba lihat lebih dekat lagi. Nah, sudah tumbuh akar. Artinya stek pucuk yang tadi kita berikan tutorialnya sudah jadi. Ini sob, ini pada beringin jenis kimengnya. Nah, usianya adalah kurang lebih udah 1 bulan, sahabat. Udah 1 bulan. Udah 1 bulan sudah seperti ini. Dan apabila nanti sudah jadi, sudah subur, kita bisa pindahkan ke pot yang kita kehendaki. Sekali lagi ini prosesnya karena melalui pucuk tentunya ya cukup bersabar, butuh perawatan. Tapi menurut saya sih keunggulannya kita sudah bisa membentuk sejak dini. Mau seperti apakan. Kalau kita mau membentuk pada bagian batangnya nanti kita mungkin dengan kawat, atau mungkin nanti kita dari umur sekian kita bentuk pucuknya sudah mulai bercabang, nanti pada tahap berikutnya kita bisa bentuk menyesuaikan seperti apa yang kita inginkan. Ini untuk jenis beringin dolarnya. Untuk beringin jenis dolarnya sama sob, bisa di stek lewat pucuk, bisa di stek lewat perantingan maupun pada batangnya. Perantingannya juga bisa tumbuh subur. Begitu juga kita lakukan percobaan pada batang seperti yang disebutkan tadi. Ini pada bagian batang sahabat. Ini pada bagian batang. Lihat batangnya. Pada bagian batangnya kita potong, kemudian kita tanam, dan alhamdulillah sudah bisa tumbuh. Nah ini kita bisa dilihat, ini pada bagian batangnya. Ini tunas yang baru muncul. Tunas yang baru muncul nanti akan kita bentuk seperti apa, seperti yang akan kita kehendaki. Juga sama ini pada bagian batang sob. Nah ini sudah mulai tumbuh. Usianya sama, usianya karena kita berbarengan kemarin ada 1 bulan, kurang lebih 1 bulan. Seperti ini saja sahabat, sedikit berbagi pengalaman seputaran tentang bagaimana cara mengembangbiakan, memperbanyak pada beringin jenis kimeng maupun beringin jenis dolarnya. Harapan saya mudah-mudahan tanaman ini dengan cara yang kami tutorialkan ini, mudah-mudahan tanaman ini tetap lestari dan sama-sama bisa dapat mengembangkan, membudidayakan daripada tanaman jenis beringin kimeng dan tanaman jenis beringin dolarnya. Oke sahabat, kami ucapkan terima kasih kepada rekan sahabat dan semuanya yang telah melihat video ini. Semoga saja bermanfaat, dan kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.